dalam melakukan aktivitas. Nah, ini kayaknya sudah ada yang menjadi host ya. Nah, mudah-mudahan sudah ada yang bisa memanage, memoderasi pertemuan ini. Tauhid tadi disebutkan bahwa dalam pertemuan sebelumnya sudah ada pembahasan tentang tauhid. Alhamdulillah, tauhid adalah worldview, pandangan dunia yang karena itu kita melihat realitas ini dengan radar. Tauhid kita melihat realitas dan setelah melihat realitas kita menyikapinya, setelah menyikapinya kita berlaku, bertindak, menjalani hidup sesuai dengan pandangan dunia itu. Dan sebetulnya tidak ada selain tauhid. Semua itu muaranya kepada tauhid. Semua keyakinan, semua diskursus, semua pemahaman yang benar itu ya itu tauhid itu sendiri. Jadi tauhid bisa dibagi dalam beberapa tingkatan-tingkatan. Kebanyakan orang sebagaimana yang sering kita lihat di masyarakat umumnya memahami tauhid itu sederhana. Tauhid itu meyakini adanya Tuhan. Kata Tuhan pun tidak diklarifikasi apa yang dimaksud dengan Tuhan. Kata Tuhan, bagaimana memahami Tuhan. Kalau kita pernah mempelajari agama kan ada tiga, ada fakta Tuhan, ada makna Tuhan, ada kata Tuhan. Nah, karena tidak diperjelas, yang muncul justru kadang-kadang hanya kata Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana memahami kata ini, nama Tuhan, sebagaimana dia memahami nama-nama benda-benda apapun yang kita lihat. Meja, kursi, lemari, dinding, lantai. Sehingga ya seperti dia memberi nama. Apakah Tuhan itu punya nama sebagaimana benda-benda lainnya? Pemberian nama pun punya implikasi terhadap pemahaman. Jadi kalau kita memberi nama, biasanya nama itu supaya terbedakan dari yang lain. Kita memberi nama ini sebagai Agus supaya tidak sama dengan Budi. Itu artinya Agus terbedakan, dan karena terbedakan, Agus bukan Budi, Budi bukan Agus. Agus dibatasi oleh Budi, Budi dibatasi oleh Agus. Otomatis pemberian nama dalam ekosistem manusia yang terbatas itu adalah pembatasan justru pemberian nama. Jadi kalau kita memberi nama Tuhan, apakah sama dengan kita memberi nama benda-benda atau diri kita? Atau itu sendiri perlu penjelasan yang mendalam. Dan sayangnya kita kurang mendalam itu. Padahal itu adalah fondasi di mana kita membangun keyakinan, agama, mazhab, dan sebagainya. Kemudian makna Tuhan. Makna ini dari mana kita punya konsep tentang Tuhan? Biasanya konsep itu muncul karena ada faktanya. Kalau kita setelah melihat sebuah benda, bentuknya tertentu, kemudian kita punya pikiran membentuk namanya. Disebut dengan bentuknya, ukurannya, fungsinya. Lalu kita menyebut kata meja, memberi nama untuk itu, berarti ya fakta, makna, atau data, kemudian kata. Fakta, data, kata. Urutannya begitu. Sementara biasa dalam kehidupan kita memahami fakta itu ya setelah melihatnya, mengindrakannya. Saya setelah melihat benda tertentu dengan ukuran tertentu, memegangnya, melihatnya, baru kemudian saya punya gambaran tentang itu, punya konsep, punya data tentang itu. Kemudian saya memberi nama tentang itu. Nah Tuhan kan tidak begitu. Tuhan kan tidak bisa dilihat, tidak bisa dihirup, tidak bisa dijamah. Bagaimana dia punya data tentang Tuhan? Ini semuanya perlu diperjelas supaya apa yang ada di gambaran kita itu menggambarkan apa yang sebenarnya. Sebab kalau prosesnya ini jelas apa yang kita gambarkan bukanlah Tuhan. Karena dengan adanya gambar berarti dia terbedakan dari gambar yang lain. Otomatis gambar itu membatasi. Konsep itu sendiri membatasi. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan sebagai konsep, ya Tuhan sebagai konsep ya dibatasi oleh konsep yang lain. Kan dalam alam pikiran kita itu ribuan miliaran konsep-konsep. Dan itu berbeda antara satu dan lainnya. Nah, dengan melewati itu semuanya,
Kita perlu memposisikan Tuhan itu tidak sebagaimana kita memperlakukan semua pikiran yang pernah ada dalam benak kita, supaya kita tidak justru membatasinya. Itu sekilas review tentang pentingnya memahami Tuhan, tauhid, zat, sifat, dan seterusnya. Bila kita sudah, alhamdulillah, memahami konsep tauhid secara komprehensif, maka kita akan mudah untuk menyusun pikiran-pikiran yang merupakan turunannya. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi pada awal pertemuan, bahwa sebetulnya semua pikiran-pikiran kebenaran, semua konsep-konsep yang kita yakini, yang kita junjung tinggi itu kalau bukan tauhid itu sendiri, turunan dari tauhid. Ya, karena tidak ada selain Allah, dan karena itu semuanya kembali kepada Allah. Kita kalau ada masalah, kita menyebutnya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita berbuat salah, astagfirullah, dan seterusnya. Jadi tidak ada sesuatu selain kepada Allah, dan tidak ada sesuatu begitu kita menghubungkan dalam pikiran kita dengan sesuatu selain Allah, maka kita syirik. Kita menghormati seseorang, tidak ada hubungannya dengan Allah, syirik. Kita mencintai seseorang, tidak ada hubungan dengan Allah, syirik. Semuanya sikap, perilaku yang tidak dihubungkan dengan Allah, syirik. Tentu syirik itu memiliki tingkatan yang bermacam-macam. Nah, salah satu cara tidak syirik dalam memahami tauhid, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak orang membatasi tauhid itu hanya dalam dimensi bahwa Tuhan adalah pencipta. Sehingga kalau ditanya, kata Tuhan itu apa maksudnya? Kata Tuhan adalah memaknai sesuatu yang menciptakan segala sesuatu. Ya, memang benar. Tauhid itu salah satunya adalah, tapi Allah itu tetaplah Allah, andaikan dia tidak menciptakan. Jadi kalau Allah didefinisikan yang menciptakan, berarti kalau tidak menciptakan bukan Allah dong. Dia pensiun, atau dia tidak jadi Allah. Itu juga persoalan. Jadi Allah sebelum menciptakan apapun, baik menciptakan maupun tidak, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Jadi Tuhan, sifat dasarnya bukanlah menciptakan. Sifat dasar, sifat esensial dari Tuhan bukanlah sang pencipta. Apa? Bahwa dia adalah realitas yang paling utama, yang sejati. Karena dia realitas yang sejati, maka dia memiliki semua yang sempurna. Apapun makna kesempurnaan adalah padanya. Gitu. Kira-kira arti. Nah, salah satu kemahakuasaan Allah adalah menciptakan. Jadi kalau kita memikirkan konsep Allah, ya, bukan Allah, itu yang muncul di benak kita langsung ada salah satu sifat yang tidak ada hubungannya dengan yang diciptakan, dengan selain Tuhan, dengan alam. Apa? Bahwa dia maha kuasa. Atau dia maha mengetahui. Dia tetaplah mengetahui, baik ada yang diciptakan maupun tidak. Dia tetaplah maha kuasa, baik ada yang diciptakan atau tidak. Itulah sifat-sifat esensial pada Tuhan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui Tuhan sebagai itu, kita melihat Tuhan dalam konteks relasinya dengan apapun selain Tuhan. Alam, sebutan untuk apapun selain Tuhan atau makhluk, itu berarti Tuhan, apakah Tuhan menciptakan? Menciptakan, berbuat sesuatu, perbuatan itu, nah itu akan membuat kita terperosok lagi, terperangkap lagi dalam pemikiran yang antropomorfis, orang menyebutnya, berpikir tentang Tuhan tapi dengan gaya manusia. Karena cara berpikir kita cenderung melihat segala sesuatu dengan keterbatasan. Itu sistem kerja akal kita memang membatasi, melihat relasi, algoritma, dan lain sebagainya. Itu cara berlogika biner yang biasa kita gunakan untuk melihat satu yang berbeda dengan lain. Maka dari itu, tauhid perlu terus diperkuat, dinaikkan levelnya, di-upgrade. Nah, apa yang menjadi tema hari ini adalah salah satu cara mengupgrade, salah satu tema yang
mengupgrade tauhid. Alhamdulillah kita sudah bertauhid dengan segala keterbatasan yang kita punya. Dan salah satu cara memahami tauhid, salah satu manifestasi dari tauhid adalah kemahakuasaan. Ya Allah Maha Kuasa. Dan karena Dia Maha Kuasa, Dia menciptakan. Dia kuasa untuk menciptakan. Kalau orang mengatakan Allah Maha mendengar, Maha melihat, sebetulnya Allah tidak melihat, tidak mendengar. Kalau artinya mendengar itu adalah proses mengetahui sesuatu dengan sebuah alat namanya pendengaran, Allah tidak mendengar. Kalau artinya melihat itu adalah mengetahui sesuatu dengan sebuah proses, alat, fitur namanya penglihatan, Allah tidak melihat. Jadi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, itu maksudnya Allah mengetahui. Karena kita untuk mengetahui sesuatu perlu dari pendengaran. Kalau tidak dengar ya dari lihat. Kalau tidak dari lihat, dari jamah, dari pegang. Kalau tidak, itu semuanya adalah medium-medium untuk mengetahui. Nah, Tuhan tidak perlu medium itu. Jadi kalau Allah disebut mengetahui, maha melihat, maha mendengar, itu maksudnya pengetahuan itu hadir dalam dirinya. Bukan sebagaimana kita mengetahui, harus belajar, harus mendengar, harus bertanya. Tidak itu. Jadi, kalau dikatakan Tuhan Maha Pencipta, ya memang tidak ada orang tidak meyakini itu. Keyakinan adanya Tuhan Pencipta itu muncul dalam dua ekspresi. Ada ekspresi yang eksplisit, terang-terangan, meyakini ada sebuah persona, sebuah individu yang maha luas, maha ini, dan dialah yang menciptakan, yang karena dia alam ini tercipta, yang karena dia ombak berdebur, yang karena dia angin berembus, yang karena dia bumi berputar, yang karena semuanya. Ada lagi yang tidak menyebut Tuhan, tidak mempersonifikasi, memberinya nama, God, Lord, Sang Hyang, Theos, Khoda, apapun namanya, dia tidak memberikan nama. Jadi ada yang meyakini Tuhan sebagai persona dengan sebuah nama, identitas, dan sebagainya. Dengan nama Tuhan, Allah, atau siapapun. Nanti kita perlu jelas juga nama personal Tuhan atau nama yang kita sandangkan pada Tuhan. Dan ada nama yang pada Tuhan. Allah, Al-Ismul A'zam. Ada nama yang kita simpulkan, pemberi, pengasih, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang tidak meyakini adanya Tuhan itu dengan nama itu, dengan penjelasan-penjelasan yang jelimet. Pokoknya ada awal dari sesuatu. Mereka tidak mau masuk dalam diskursus-diskursus teologis yang menurut mereka membatasi atau terperangkap dalam interpretasi orang yang kadang orang lain, kelompok lain yang kadang tidak masuk akal, tidak logis, apa-apa. Tapi dia meyakini pasti ada awal dari sesuatu itu, apapun namanya, karena tidak ada selain kelompok ketiga, tidak ada kelompok selain dua kelompok ini. Jadi kalau kita mau lihat benar-benar, sebetulnya tidak ada orang yang menolak adanya Tuhan. Tuhan bukan sebagai nama, tapi kausa prima atau awal bagi segala sesuatu dan sebagainya. Mereka yang meyakini dua-duanya ini, ada yang meyakini Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang ada yang tidak meyakini Tuhan, ya Tuhan tidak diyakini, tidak meyakini adanya Tuhan. Ada. Tidak meyakini bukan berarti Tuhan tidak ada. Jadi kalau kita tidak mempercayai sesuatu bukan berarti sesuatu tidak ada. Dia tidak punya pengetahuan tentang Tuhan. Dia merasa tidak punya pengetahuan. Itu nggak ada masalah. Itu tergantung pertanggungjawaban setiap orang. Nah kita, alhamdulillah, meyakini ada Tuhan. Dengan caranya masing-masing. Dengan kualitasnya yang berbeda-beda. Yang terus diperkuat, ditegakkan. Tujuannya apa? Karena virus-virus penolakan terhadap Tuhan itu muncul dalam berbagai macam cara, dalam setiap detik, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk ini, itu semuanya mencerminkan sebetulnya adanya
naik turun dalam keyakinan tentang adanya Tuhan. Setelah kita meyakini adanya Tuhan dan Tuhan kita pahami bahwa Dia adalah Maha Kuasa, Zat yang Maha Kuasa, yang esa, yang tunggal, yang simpel, yang tak tersusun, yang tak terbatas, Maha sempurna dan semuanya. Kayaknya kalau Tuhan cuma disifati sebagai yang Maha Pencipta, tadi persoalannya bahwa Dia ada tanpa harus ada yang diciptakan. Itu berarti sebetulnya memaknai Tuhan sebagai hanya Sang Pencipta itu reduksi, itu membonsai konsep teologi yang begitu megah. Dan kayaknya kalau cuma meyakini adanya pencipta Tuhan, itu hampir semua orang meyakini, atau semua orang sebenarnya tadi itu, baik secara eksplisit maupun implisit. Dan nggak ada implikasinya secara praktis. Apa terus? Ya, oke, Tuhan menciptakan. So what? Tidak ada hubungannya. Dan kalau tauhid itu artinya meyakini Tuhan sebagai pencipta saja, ya tidak perlu ada nabi, tidak perlu ada agama. Kan cuma memberitahu, ini loh ada pencipta. Sudah selesai. Ada yang pencipta. Maka apakah penciptanya itu namanya ini, nama itu, yang jelas ada yang menciptakan. Karena faktanya kita tidak menciptakan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bahkan tidak menciptakan diri kita. Minimal yang membuat kita ada bukan kita, orang tua kita. Sederhananya begitu. Dan pasti awal dari sesuatu ada saja awal. Jadi kalau dikatakan Tuhan, tauhid itu artinya meyakini Tuhan adalah satu-satunya pencipta, hanya kurang, tidak terlalu signifikan. Dan tidak perlu ada agama, karena apa hubungannya agama dengan pencipta? Penciptaan. Terus bahwa kita harus sholat, kita harus beribadah, apa hubungannya dengan pencipta? Ya dia pencipta. Oke, good. Cukup. Dan orang-orang yang disebut kafir, disebut musyrik, disebut itu, sebetulnya mereka nggak ada masalah dengan Tuhan sebagai pencipta. Ya. Dan ini sering saya sampaikan. Nabi itu datang bukan untuk mengatakan, ini loh ada pencipta. Nggak cuma itu maksud saya. Itu disampaikan untuk membangun sesuatu yang lebih luas, lebih tinggi dari situ. Ada yang mau dicapai. Nah, kalau cuma bilang, ada pencipta loh ya. Oke, ya udah pencipta. Sudah. Enggak, ada pencipta, ada ini, ada ini, ada ini. Dan kamu harus ini. Ada sambungannya. Makanya Nabi dalam ayat suci Al-Quran, beberapa ayat itu menegaskan. Seandainya kau tanyakan, Muhammad, kepada mereka, orang-orang yang memusuhi kamu, orang yang menolak kamu, orang-orang kafir, dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka pasti mereka akan katakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Seandainya kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan Allah. Jadi sudah oke. Ya. Lalu kenapa kok ditolak? Ya karena memang dakwah tauhid bukan itu. Tauhid itu bukan cuma ajakan untuk meyakini adanya satu pencipta. Karena orang meyakini atau tidak, faktanya dia bukan pencipta. Karena hanya dua kemungkinan. Kamu penciptanya, atau yang lain menciptakannya. Kalau yang lain, itu kamu mau memberi nama Tuhan atau bukan, yang jelas bukan kamu. Ini logika yang sederhana. Kecuali kalau tidak ada penciptanya. Kalau tidak ada penciptanya, berarti kamu juga tidak ada. Itu pilihan yang ketiga. Jadi pasti ada yang membuat kamu ada. Mau nama pencipta, istilah pencipta ini juga kadang bahasa membuat rumit persoalan. Karena tidak semuanya bisa mengungkap persoalan-persoalan yang sangat abstrak. Dan karena itu, filsafat itu menjadi pembahasan yang meskipun sederhana, tidak banyak temanya, tapi bisa berpuluh-puluh tahun orang teralihkan dari persoalan lain untuk memastikan ini dulu. Oke. Lalu, oh ternyata maksudnya kamu harus apa? Kok sampai harus menciptakan? Kenapa sampai nabi itu begitu dibenci para nabi? Ada yang dibunuh, diburu, diintimidasi.
Kalau cuma mengatakan bahwa Tuhan pencipta itu satu, bahwa dialah pencipta, itu tidak mestinya ya oke. Oh sudah, kalau memang ternyata Anda semua ini sudah sama-sama meyakini adanya pencipta yang satu, apalagi namanya juga Allah, berarti langsung rekonsiliasi mestinya. Nabi pasti diterima. Tapi faktanya ditolak. Berarti bukan hanya mengajak manusia untuk meyakini bahwa Tuhan pencipta itu satu. Ada sesuatu yang lain. Yang karena itu muncul penolakan. Yang karena itu dia menghadapi berbagai macam intimidasi dan lain sebagainya. Yang karena itu muncul agama, muncul prinsip, muncul perjuangan, perlawanan, dan lain sebagainya. Apa? Mungkin maksudnya kamu jangan menyembah, artinya melakukan sebuah aktivitas gerak fisikal kepada selain Tuhan ini. Artinya jangan kamu menyembah sebuah aksi fisikal yang menggambarkan penghormatan kepada selain Tuhan. Itu mungkin maksudnya. Ternyata itu juga enggak. Orang-orang kafir itu mengatakan yang membantah Nabi, menolak Nabi, bahkan mengintimidasi Nabi dan sebagainya itu. Mereka mengatakan kami juga enggak menyembah selain Tuhan pencipta itu. Kalau kita kelihatan menyembah atau menunjukkan penghormatan kepada arca, kepada patung, itu hanya supaya kita ini tidak terganggu fokus kita. Coba ada titik fokus seperti kiblat gitu loh. Tetap tujuannya untuk membangun hubungan cinta. Itu dalam Al-Quran. Mana kami tidak menyembah arca-arca ini. Tapi kami ini begini melakukan itu untuk menghubungkan cinta kami kepadanya, kepada satu itu. Jadi sebetulnya sudah oke kalau memang tauhid itu urusannya ritual-ritual gerak-gerak tertentu yang menandakan penghormatan. Ya, mestinya sudah enak gitu loh. Tapi kan tidak faktanya. Bahkan dilawan, diusir. Padahal sebelumnya diterima Nabi itu. Nabi itu sangat populer. Pernah menciptakan sebuah fakta perdamaian. Mendamaikan suku-suku yang tidak pernah damai. Urusan kecil jadi perang. Tapi diterima. Orang menitipkan barang. Sampai seperti gudang rumah Nabi itu. Kalau sekarang ya titip helm, titip sepatu, titip kulkas. Saking dipercayanya oleh semua pihak. Jadi ini bukan persoalan Nabi ditolak atau diterima. Ada persoalan lain ini kayaknya. Yang begitu populer, begitu mempesona perilakunya kok tiba-tiba ditentang. Ternyata tauhid yang selama ini dipahami, direduksi, disederhanakan oleh orang itu, tauhid itu sekarang jujur disederhanakan orang yang tauhid itu pokoknya kamu jangan minta kepada siapapun, jangan ngomong sama tembok, jangan minta-minta ke pohon usia tua, itu berarti sudah tidak syirik. Jadi syirik itu diturunkan, tauhid juga diturunkan. Karena kelasnya syirik diturunkan, kelasnya tauhid juga diturunkan. Jadi arti tauhid itu tidak mengunjungi kuburan, tidak minta berkah, itu aktivitas fisikal, itu artinya tauhid. Padahal orang kalau bicara sama minta uang ke sumur angker, itu mestinya bukan syirik, kan? Stres, bukan syirik. Orang bicara dengan tembok hadiah, itu mungkin dia meyakini tembok bisa dia bicara. Sumur juga katanya air sudah bisa diajak bicara sekarang. Bisa merespon manusia dengan semua penjelasan-penjelasan yang terlihat saintifik. Jadi kembali kepada inti masalah, apa sih sebetulnya tauhid yang karena itu Nabi Muhammad, para nabi itu dilawan. Ternyata tauhid
yang hendak diperkenalkan Nabi. Ketika Nabi mengatakan, jangan menyembah, itu bukan gerak fisiknya gitu. Bukan cuma mantuk-mantuk atau membungkuk, bukan itu ekspresi fisikal. Tapi yang dimaksud itu keyakinan. Artinya, kamu jangan menyembah itu, jangan memberikan kepatuhan kepada siapa, jangan patuh kepada siapapun. Jangan meyakini ada yang punya kewenangan, yang punya otoritas selain Tuhan. Artinya disebut dengan Tuhan. Tuhan itu sendiri kan kata olahan dari tuan. Ya, tuan itu juragan, pemilik, penguasa, itu maksudnya. Diartikan Tuhan. Jadi bukan pencipta. Dalam bahasa sendiri mestinya punya makna kekuasaan. Tuhan. Jadi kalau dikatakan jangan meyakini adanya Tuhan, jangan meyakini adanya yang punya kewenangan. Itu artinya jangan ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Jadi ini sudah prinsip kesetaraan sejak awal sebelum kaum feminis menuntut kesetaraan laki dan perempuan sesama manusia. Sejak awal semua manusia itu setara. Semua makhluk sama-sama makhluknya. Ya, sebagai makhluk setara. Kita dengan kayu ini setara. Setara apa? Ya sama-sama makhluknya. Tapi sebagai manusia tidak setara. Kita lebih mulia daripada kayu. Nah, sesama manusia setara, sebagai manusia setara. Tapi di antara manusia sendiri, kesetaraan itu sebagai manusia. Tapi karena kompetensi, karena ketakwaan, karena keilmuan, tidak setara. Setaranya manusia. Nah, secara umum semua manusia itu setara. Semua makhluk itu setara. Dan karena setara, ya berarti tidak ada yang lebih unggul. Karena tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang boleh juga merasa lebih rendah. Otomatis. Ketika tidak ada yang lebih unggul, berarti tidak ada yang lebih rendah. Itu logis. Itu artinya, ketika dikatakan jangan menyembah selain Tuhan, itu artinya jangan berlagak seperti Tuhan. Jangan juga berlagak seperti hamba bagi sesamamu. Jadi larangan syirik itu bukan hanya tidak boleh menyembah selain Allah, juga tidak boleh mengaku selain Allah, mengaku Tuhan. Jadi syirik itu artinya jangan menyembah loh, jangan menjadi sembahan. Kamu jangan ngaku Tuhan, juga jangan ngaku hamba bagi sesamamu. Itu maksudnya tauhid. Lah, dan tauhid itu artinya ketika jangan jadi Tuhan, artinya jangan merasa punya kuasa atas yang lain. Karena syaratnya kuasa kalau lebih unggul. Dan jangan juga merasa lebih rendah, sehingga kamu merasa jadi hamba bagi sesamamu. Jangan jadi Tuhan bagi sesamamu, jangan jadi hamba bagi sesamamu. Jangan merasa punya otoritas, jangan punya otoritas atas sesamamu, jangan juga punya kepatuhan kepada sesamamu. Tidak boleh. Nah, itu tauhid yang disembunyikan dalam perkembangan sejarah teologi umat Islam. Mengapa? Itu ada hubungannya dengan otoritas. Nah, ketika tauhid itu ternyata ini maknanya dipahami oleh para elit musyrikin, nah ini masalah kalau ini. Mereka pikir, oh Muhammad ini cuma ngajak kita ada pencipta, oke. Maksudnya nyembah-nyembahnya diaturlah gimana caranya. Oke, kita memang tidak nyembah-nyembah berhala ini. Buat apa? Kita yang memahatnya, kita yang bikin. Tapi kalau urusannya jangan jadi penguasa bagi yang lain, oh nanti dulu. Nanti dulu. Jadi, mengapa Nabi dilawan? Para nabi semuanya. Itu karena inti dari tauhid adalah mengajarkan orang bahwa tidak ada yang punya wilayah. Tidak ada yang punya otoritas terhadap siapa. Makanya kalau orang sombong, sadar atau tidak sadar, playing God. Jadi Tuhan swasta dia. Dia harus menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain. Dan tidak ada yang lebih unggul sesama
Kecuali kalau dia harus jadi Tuhan. Karena sesama makhluk kan, sama-sama makhluk. Kalau dia ingin sama-sama makhluk, nggak bisa. Dia harus menjadi Tuhan untuk bisa lebih unggul. Makanya syirik dalam perbuatan itu banyak. Dan syirik itu bukan hanya untuk tidak menyembah selain Allah. Tidak. Artinya jangan meyakini adanya Tuhan. Jangan menjadi Tuhan. Itu maksudnya. Oh, kita kan tidak mungkin menyembah berhala. Kan kurang berkelas. Tapi kalau kita mengaku sebagai Tuhan, diam-diam, ya sudah terjadi. Sudah terjadi. Baik diam-diam, terang-terangan rasanya enggak. Enggak enak kalau terang-terang. Tapi kalau munculnya dalam bentuk menghina, merendahkan, menilai, menggunjing, itu terjadi. Di per detik itu kita naik turun. Kadang jadi Tuhan, kadang jadi hamba. Dan itulah sumber dari semua keburukan-keburukan. Mohon di mute. Oke. Di mana tadi itu? Oke. Nah, itu berarti pada dirinya tauhid intinya. Nah, tauhid yang ini ada implikasinya terhadap tindakan, terhadap perbuatan, terhadap kehidupan. Itu artinya tidak ada yang berhak untuk memutus, menghukum, menetapkan aturan, memberikan, nggak ada, kecuali dia. Jadi kalau kita bicara tentang wilayah, jangan langsung ke nabi, jangan langsung ke imam, jangan langsung ke faqih, jangan langsung ke bawahan-bawahan. Nggak ada yang punya otoritas. Tidak ada yang punya otoritas. Nabi pun tidak punya otoritas pada dirinya. Kalau dia membandingkan Nabi punya, nah Allah punya otoritas, Nabi juga punya otoritas, dan otoritasnya dalam pengertian yang sama, ya syirik. Ini syirik asli sudah. Ya. Jadi kalau kita bilang wilayah Nabi, wilayatul maksumin, itu tidak dalam pengertian yang ini. Ini tidak ada yang ikut patungan. Hanya Allah yang punya, tidak ada yang punya. Dan itulah makna tauhid yang berimplikasi terhadap perbuatan. Nah, agama ini semuanya turunan dari situ. Dari kewenangan itu. Berarti pertama kita memahami tauhid itu rububiyah tadi itu. Rububiyah itu artinya kewenangan. Kewenangan itu ada kewenangan yang kita tidak diminta untuk mau kita terima atau tidak terima berlaku. Ya, hukum-hukum alam, hukum kausalitas itu semuanya adalah kewenangan Allah. Peraturan Allah. Kewenangan yang dimunculkan dalam bentuk peraturan-peraturan. Peraturan hukum alam. Alam itu di dalamnya juga penghuninya banyak. Spesies-spesies masing-masing punya hukumnya sendiri. Yang lain. Hukum biologis, hukum neurologis, yang dimana ilmu pengetahuan pun mengikuti itu. Dan ada hukum normatif. Hukum yang kita bisa mematuhinya, bisa mengabaikannya. Dari sini kita tahu bahwa sebetulnya semua ciptaan Allah itu adalah ciptaan. Nah, hukum penciptaan itu kita determinan itu. Kita tidak, ya hukum gravitasi, termodinamika yang dalam sains ditetapkan sebagian yang sudah menjadi postulat itu kita terikat. Itu tidak nunggu kita setuju atau tidak setuju. Tidak setuju bisa mati. Ya, efek dari tidak mematuhi ini adalah kematian atau kehancuran. Langsung kontan. Tapi kalau ini, oh tetap sehat bisa walafiat. Nggak ngikuti, nggak sholat, nggak apa. Hubungannya tidak mesti. Nggak mesti kalau orang nggak sholat rizkinya apa? Rizki dalam pengertian uang, kekayaannya pasti hancur. Nggak. Juga tidak mesti orang yang apa? Ibadahnya Masya Allah, terus rizkinya, uangnya maksudnya. Itu kekayaannya, pendapatan yang tinggi. Enggak.
Nggak ada hubungan senyawa antara hukum alam, hukum proses dengan hukum normatif ini. Jadi jangan pernah kita, tapi sebagian orang yang karena tidak memiliki pandangan dunia tauhid menganggap cara dapat rezeki itu ibadah. Sholat tahajudnya makin bagus, nanti saldonya bertambah. Ini pahalanya tidak dapat, syiriknya sudah pasti. Jadi sangat tipis berbeda. Nah, kembali kepada otoritas, kewenangan itu hanya milik Allah, tidak ada yang punya. Karena dia itulah kita menyebutnya ilah. Ilah itu artinya yang dipatuhi, yang disembah. Dan sembah di sini itu artinya bukan gerak fisikal. Itu hanya salah satu dimensi dari menyembah adalah beribadah dengan cara tertentu, dengan melakukan. Tapi meyakininya sebagai pemegang kewenangan. Ilah, Rabb, ilah. Jadi ilah itu yang kita patuhi. Itu sama dengan wazan kitab. Allah ya'lahu abida ya'budu, menyembah. Nah, menyembah itu artinya adalah melakukan sebuah aktivitas, tindakan karena kepatuhan. Menyembahnya itu mematuhi. Kepatuhan itu melaksanakan sebuah tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap pemegang kewenangan. Nah, kewenangan yang dimiliki Allah itu sifatnya pada dirinya. Wilayah pada Allah. Wilayatullah itu bersifat pada dirinya. Pada dirinya itu artinya tidak ada yang memberinya. Dia otomatis. Dia Allah berarti dia wali. Dia Allah berarti dia punya kuasa. Dia Allah otomatis dia punya kewenangan terhadap siapapun, terhadap apapun. Itu jenis yang ini tidak ada yang menyamai. Nah, kemudian kewenangan ini Allah kewenangannya itu diperantarakan, didelegasikan. Kenapa didelegasikan? Karena berhubungan dengan selainnya. Dan selainnya itu berada dalam tingkatan yang bermacam-macam, berlevel-level. Jadi kewenangan di sini bentuknya adalah cahaya. Cahaya itu memancar. Memancar itu sesuai dengan spektrum dan tingkatannya. Sampai turun. Jadi jangan kita menggambarkan kewenangan itu semacam sebuah sertifikat yang dikasihkan gitu, atau jabatan yang diberikan. Nah, itu otomatis dalam filsafat ilmu emanasi itu cahaya memancar sesuai dengan gradasi. Karena cahaya pertama, cahaya kedua, cahaya ketiga itu menunjukkan hierarki intensitas yang berbeda-beda, maka otomatis kewenangan Allah itu pun turun sesuai dengan intensitas kualitas cahaya wujud yang bertingkat-tingkat pula. Di situ kemudian muncul makna kedua dari kewenangan, yaitu kewenangan yang tidak pada dirinya. Artinya kewenangan yang didapat dari Allah. Kewenangan yang didapat dari Allah, yang sebetulnya tidak pada diri. Artinya dia sendiri tidak punya kewenangan. Jadi kalau kita kita kan sering kita meyakini wilayatul nabi, wilayatul wasi, wilayatul imam gitu. Itu bukan karena dia, bukan karena Muhammad as person, Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Tidak ada hubungannya. Juga bukan karena Imam Ali sebagai individu gitu. Ini bukan persoalan suka ngefan kepada person. Ada paradigmatik gitu kepatuhannya, bukan kepatuhan personal. Ya karena kewenangan itu kita mengikutinya, bukan karena dirinya. Justru dirinya itu manifestasi dari kewenangan itu. Lebih besar kewenangan itu dari dirinya. Ya, maka itu kita mengikuti Nabi karena kewenangan. Kalau enggak, dia sebagai individu. Iya, bukan Tuhan kan? Selama bukan Tuhan, iya sama-sama bukan Tuhannya. Qul innama ana basyarun mithlukum, basyar. Ya basyar, kita basyar, dia basyar. Beda kualitas imannya, iya. Beda kualitas cahayanya, iya. Tapi
Tetap kan bukan Tuhan kan? Nah, selama bukan Tuhan, sama-sama bukan Tuhan ya. Tapi yang beda kan apa? Kualitas cahaya, kualitas eksistensinya, gradasi cahayanya, intensitasnya. Itu yang beda kan? Karena itu setiap manusia sama-sama manusia, tapi kualitas wujudnya beda. Kualitas cahayanya beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang sangat tinggi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Jadi kalau kita bilang manusia itu harus setara, bukan berarti yang alim tidak boleh dihormati, bukan berarti yang paling berjuang lebih banyak itu tidak berhak untuk mendapatkan apa hak-hak istimewa. Tetap ada, malah salah kalau kita samakan orang yang boleh fadlullahul mujahidin al qaidin. Allah utamakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Hal yastawi alladziina ya'lamuna, itu semua ayat menegaskan ada gradasi, tapi bukan pada level horizontal kemanusiaan atau kemakhlukannya, tapi pada level wujud cahayanya, intensitas cahaya. Oke, setelah kita memahami bahwa ada jenis atau dimensi kedua dari kewenangan, dan kewenangan itu yang diberikan, nah, kewenangan yang ada pada Allah, kewenangan pada dirinya, tidak karena yang lain. Bidatih, bidatih. Kewenangan yang selain Allah dari Allah. Dan kewenangan dari Allah itu sifatnya apa? Ya, tidak akan sama dengan kewenangan Allah. Tidak akan sama. Bedanya apa? Kita mematuhi kewenangan kedua itu karena Allah. Kalau mematuhi Allah, bukan karena selain Allah. Tapi kalau mematuhi Nabi, mematuhi imam, mematuhi siapapun, itu karena Allah. Tidak boleh putus. Di level yang paling bawah, mematuhi apapun, mendukung apapun, Anda nge-like tulisan, hanya karena person saja, tidak ada hubungannya dengan benar dan salah. Masalah. Anda mendukung sebuah tindakan, Anda tidak pastikan ada hubungannya dengan Allah, dengan Nabi, dengan ini. Masalah. Semuanya akan terhubung ke situ. Nah, saya tidak tahu kita akan sampai di mana pembahasan tentang kepatuhan ini ya, wilayah ini. Wilayah Nabi, wilayah imam, wilayah faqih, wilayah-wilayah yang di bawahnya itu semuanya harus merupakan manifestasi vertikal dari kewenangan itu. Ketika kita bicara tentang kewenangan yang kedua, kenapa kita tidak bisa kewenangan Allah langsung kepada Allah? Tidak bisa. Karena level kita ini adalah UB. Allah itu contoh aja. Itu direktur utama. Hukum gradasi cahaya, hukum mediasi, menegaskan semuanya pada tingkatan-tingkatan wujudnya. Maka dari itu, kewenangan ini menurun di bawahnya. Terus, sampai kita semuanya terhubung dalam satu piramida kepatuhan. Piramida kewenangan. Kewenangan. Karena Allah itu mutlak, kewenangan yang diberikan kepada selain Allah juga mutlak. Tapi beda kemutlakan yang ada pada Allah dengan kemutlakan yang diberikan kepada selainnya. Makna kemutlakan di sini juga punya makna yang berbeda. Mutlak dalam konteks Allah, mutlak dalam konteks selain Allah itu berbeda. Karena sering kita menggunakan kata-kata mutlak, kadang kata yang maknanya samar, tidak jelas. Mutlak dalam bahasa Arab itu tak batas, tanpa batas. Atlaqa, mutlak itu tidak ada condition, tidak ada batas. Itu mutlak artinya. Kalau dalam berbahasa Indonesia, mutlak itu lawan dari relatif. Ini mutlak itu artinya unlimited, tanpa syarat, tanpa batasan. Syarat dan ketentuan tidak berlaku justru. Itu mutlak. Dalam pengertian Allah. Tapi dalam pengertian selain Allah, mutlak. Mutlak dengan syarat kesucian. Kenapa kesucian? Karena itulah yang menjamin tidak adanya distorsi, tidak adanya reduksi.
Nah, bedanya antara Allah, kesucian Allah dan kesucian maksumin itu apa? Kalau Allah suci dari dirinya. Semua pokoknya pada Allah itu pada dirinya. Kalau selain Allah, suci karena disucikan oleh Allah. Makanya disucikan itu bukan berarti kotor dulu kemudian disucikan. Artinya dia diberi kesucian. Kesucian itu tidak daripada dirinya. Tidak ada yang sesuatu baik pada dirinya kecuali pada Allah. Ini pertama ya. Jangan keliru kita memahami. Nah, kemutlakan itu bersyarat kesucian. Bersyarat kesucian. Karena kesucian itu kata lain daripada kepastian bahwa itu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya. Nah, di situ filosofi hubungan antara Allah dan kewenangan di bawahnya itu harusnya diperjelas dalam konteks memahami gradasi wujud. Kira-kira itu gambaran umumnya. Saya tidak tahu batas waktu dan mungkin nanti melalui diskusi ya bisa dipertanyakan. Mudah-mudahan bisa dipahami kalau ada yang perlu ditanyakan. Apa begitu? Saya kurang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Di sini yang menarik dari ceramah Ustadz adalah salah satunya adalah tauhid itu adalah jangan menjadi Tuhan bagi samamu dan jangan menjadi hamba bagi samamu. Sekarang mungkin sudah banyak pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung buka mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Biasanya sudah banyak pertanyaan nih. Silakan yang mau bertanya. Mungkin yang ingin tanyakan berdasarkan tadi ceramahnya Ustadz Labib, silakan. Baik, belum ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan, nggak usah malu-malu Ibu-Ibu, mumpung ada Ustadz Labib di sini. Kita masih ada waktu sampai jam 5.45. Atau maghrib sekitar jam itu ya, sebelum maghrib lah pokoknya. Sepertinya ada suaranya. Ada yang bertanya barangkali? Baik, mungkin saya coba tanya dulu ya. Ustaz tadi mengenai apa kewilayahan Imam Ali di sini dan ke para imam setelahnya itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Mungkin bagi orang-orang selain Ahlul Bait, pencinta Ahlul Bait ya, apakah itu menjadi suatu kewajiban atau bagaimana nanti? Mohon pencerahannya Ustaz. Gimana pertanyaan? Saya Ya, kurang paham. jadi misalkan selain Ahlul Bait mereka kan tidak berimam atau tidak mengakui Imam Ali sebagai imamnya ya Ustadz ya, mungkin mengakui yang 4 orang imam itu Ustadz. Itu bagaimana nantinya Ustadz Saya kira itu konsekuensinya? mungkin pertanyaan menyusul ya. Ya, artinya kita tidak bisa bicara tentang itu. Apa orang mau meyakini? Sebentar saya ambil anduk saya kehujanan. Oh iya iya, udah hujan di sana Ustadz. Saya cuma tujuan kering malah basah. Saya mau mengeringkannya malah lebih basah dari sebelumnya. Ya udah nggak apa-apa. Nama yang hujan kita nggak bisa menentukan. Jadi kita itu kan ingin membangun landasan yang logis dari biasanya tentang wilayah ini. Kalau isinya cuma tausiah, ya saya bisa menjelaskannya. Tinggal saya larang, tinggal saya anjurkan, tinggal saya arahkan. Tidak usah susah-susah seperti biasanya. Saya itu ingin membangun sebuah landasan. Karena ini kan lembaga ya, ormas muslimah. Itu kan sesuatu yang sakral. Makanya itu saya juga bicaranya enggak sama dengan ketika di majelis taklim. Saya membangun betul-betul dengan epistemologi yang kuat. Tujuannya untuk sampai kepada itu. Nah, kita berwilayah kepada Imam Ali. Itu maksudnya apa juga kadang-kadang nggak jelas juga perbincangan ini. Kamu berwilayah mengikuti Imam Ali. Emang punya nomor WA-nya Imam Ali? Kan nggak jelas itu maksudnya apa itu.
sering kadang-kadang itu hanya jargon gitu, enggak nyata gitu. Kita mengikuti Imam Ali, kita mengikuti, waduh, enak juga ya punya kontak person Imam Ali, Imam ini, Imam itu. Emang ketemu, emang punya hubungan. Itu bagaimana? Itu abstrak. Iya, sebetulnya enggak jauh beda dengan tetangga sebelah. Ngikuti imam ini, ngikuti imam itu. Tapi faktanya gini, enggak jelas juga. Mestinya kalau ngikuti Imam Ali kan, masa Imam Ali dalam satu kali perintahnya berbeda-beda? Kan enggak. Ya. Terus gimana ini sama-sama mengikuti Imam Ali, sama-sama mengaku Imam. Berarti harus dibedakan. Ini mengikutinya, mungkin berbedanya masalah konsep mengikuti. Mungkin itu. Sama-sama ingin mengikuti, tapi karena yang satu mempelajari alfabet, anatomi mengikuti, tahu maksudnya ngikuti itu apa, wilayah itu maksudnya apa. Tapi kalau cuma untuk saling kirim WhatsApp di hari Idul Qadir, alhamdulillahilladzi ja'alana, semoga kita, wah kayaknya enggak jauh-jauh beda sama tetangga sebelah itu. Share-sharean gitu-gitu saja. Kayaknya ada sesuatu yang karena itu terus muncul poros perlawanan, terus ada Amerika, ada Israel, ada digencet di sana sini. Loh, masa cuma urusannya apa bicara tentang sejarah masa lalu tapi kok dipersulit gini? Kayaknya ada yang lebih dari sekedar cuma tata cara sholat dan kumpul-kumpul di majelis taklim. Jadi kayaknya ada sesuatu yang lebih berat dari sekedar mengikuti Imam Ali. Gimana konkretnya mengikuti Imam Ali? Saya tidak paham sampai sekarang. Mengikuti Imam Ali, mengikuti Imam ini, mengikuti Imam Mahdi, itu saya nggak paham saya. Saya hanya pahamnya mengikuti Imam Ali itu kalau saya mengikuti seseorang yang saya anggap representasi dari Imam Ali itu. Baik, jadi kita mengikuti Imam Mahdi akhirnya di ending. Ya, ngikuti Imam Mahdi, ngikuti ini segala macamnya. itu abstrak, abrahbar, masih tetap jauh, pakai paspor, pakai ini kan gimana? Ini aplikasinya gimana Ustaz? Kalau Aplikasi cuma untuk para muslimah ini. videonya rahbar nggak pasti ngikuti itu kan urusan Iya. sosial media itu. Gimana cara yang ngikuti? Nah, itu gimana tuh Ustaz? Nah, Aplikasinya untuk para muslimah ini. Nah, gitu kira-kira. Jadi saya kasih clue-cluenya supaya sedikit ada yang terdorong untuk bertanya lebih jauh. Gitu kira-kira. Silakan. Ada yang mau tanya? Ini udah ada di chat. Assalamualaikum, Afwan ingin bertanya Ustadz, tadi menyinggung sedikit tentang kita melakukan tahajud ingin kaya atau melakukan ibadah ingin mendapatkan hal-hal duniawi. Itu disebut bukan tauhid atau menyekutukan Allah. Mohon penjelasannya Ustadz, berarti niat selama ini kalau beramal ibadah untuk dunia itu musyrik ya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya pertama nggak akan dapat. Karena Donald Trump nggak sholat tahajud, oke. Ya. Terus yang ibadah-ibadah itu ada yang tambah kiri, tambah sakit, tambah miskin, tambah mati dalam keadaan miskin. Gitu. Ini kenapa muncul pertanyaan ini? Ya karena kita belum selesai dengan persoalan-persoalan yang mendasar. Sehingga akhirnya munculnya itu. Lumayanlah kalau dia mau sholat tahajud untuk mengatasi rematik, ya. Ada rematiknya lebih enak, sudah agak sejak sholat tahajud ini saraf kejepitnya itu terselesaikan. Ternyata dia persoalan mencari berobat urusannya, bukan mau ibadah. Dan kelihatannya kalau sholat langsung dapat duit itu juga enggak ada. Sholat dapat duit langsung. Karena Allah juga bukan Pak Purbaya. Ya, bukan Menkeu, bukan. Ada hukum alam yang saya sebutkan tadi berlaku. Anda suka atau tidak suka, Anda suka ibadah atau tidak, alam ini akan berjalan dengan itu. Kalau Anda suka ibadah, Anda duduk di dekat rel kereta api, ya kena. Nggak, kemudian rel keretanya tidak miring gitu, nggak bisa. Nah, jalurnya dapat duit. Menurut hukum Allah, ya harus mengikuti proses kausalitasnya. Ini. Nah, duit ibadah supaya kalau kita gunakan duit ini cara yang baik. Tapi untuk mendapatkan uangnya nggak bisa duduk di rumah kemudian
sujud-sujud terus, nggak bisa. Ya, nggak ada itu. Jadi kalau orang bertahajud tujuannya dapat duit, bukan tahajud namanya. Cara alternatif untuk dapat uang. Itu dia mencari uang dengan cara alternatif yang, sebab kalau kerja kayaknya persaingannya ketat. Kalau harus ini syarat-syaratnya, kayaknya ini yang paling murah meriah dan tidak sulit, gelar sejadah, gerakan tertentu. Dia kalau dapat uang bukan karena itu, dia dapat uang ya karena proses alaminya dapat uang. Apakah itu ada ngunda? Loh, kalau semua yang kita minta dapat, tidak perlu surga. Semua yang kita inginkan kita bisa dapat, ya surga buat apa? Kalau semua yang kita dizalimi, kita di ini terus bisa dibalas, buat apa neraka? Jadi memang tujuannya supaya kita sabar. Karena kita percaya akhirat, ya enggak apa-apa. Yang penting usaha maksimal, selesai. Nah, apakah itu syirik? Ya kan tadi sudah kita percaya, saya enggak mau menghukum ini syirik atau tidak. Yang jelas bangunan tauhid itu begitu. Kalau orang mau beribadah, orang enggak suka, enggak mau enggak mau makan babi karena jijik, dan jijik itu karena sudah mendengar informasinya, karena mengandung apa gitu katanya penyakit ini. Itu karena itu. Kira-kira itu ibadah enggak? Ibadah. Bukan ibadah. Taatan, bukan? Bukan. Itu ya memang karena penyakitnya. Oh. Iya. Ya, kalau nanti sains bisa menghilangkan penyakitnya. Ya bukan karena ibadahnya berarti. Jadi kita beribadah ya karena Allah, karena disuruh. Mau enak, enggak enak disuruh. Iya. Patuhi. Banyak yang dilarang itu enak. Loh, kalau yang dilarang itu sesuatu yang enggak enak, enggak usah dilarang. Ya. Makanya perintah-perintah Allah itu sebagian besar enggak enak. Kalau yang sudah enak, enggak usah disuruh. Enggak usah disuruh. Tidurlah, sesungguhnya tidur itu akan mendatangkan pahala. Lah lopo kata orang Jawa. Enggak ada itu. Justru karena kita membatasi kehendak kita, kesukaan-kesukaan kita, nah kita dapat rewardnya, dapat gantinya. Ini akhirnya kita turun nih level dari bicara tauhid yang epistemologi itu kembali ke tema-tema harian di Majelis Taklim ini. Silakan. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi di chat room. Apa hubungan wilayah dengan tauhid, Ustaz? Tolong dijelaskan lagi karena masih belum paham. Boleh dibantu, Ustaz? Wah, itu ibu yang membantu saya, yang ya host yang membantu saya, bukan saya yang menjelaskan lagi. Nanti bisa didengarkan lagi videonya. Baik, Ustaz. Baik, berikutnya adalah bagaimana tauhid yang benar-benar kuat dapat membentuk cara kita bersikap terhadap diri sendiri, sesama, dan kekuasaan. Dan bagaimana kita menghindari bentuk-bentuk syirik halus seperti merasa lebih tinggi, lebih rendah, atau memberi otoritas berlebihan kepada manusia. Saya ingin menjelaskan, sebetulnya tujuan saya bagaimana hubungan tauhid dengan keaktifan kita di muslimah. Nggak jauh-jauh kemana-mana. Siap. Tauhid dan hubungan kita dengan muslimah. Kira-kira apa? Dengan organisasi ini. Kira-kira apa ya hubungannya? Al-wilayah, tauhid tadi kan sudah turunkan wilayah. Tauhid wilayah. Terus muslimah abi. Apa hubungannya? Mulai tadi saya matikan video rupanya. Apa hubungannya? Tauhid. Sudah ya, turun ke wilayah. Terus organisasi. Abi muslimah. Kira-kira sudah terjawab enggak itu ya? Jauh ke Ustaz. Mungkin ini kali Ustaz, bentuk apa ya? Dengan masukin muslimah kita bentuk Iya, itu maksud saya. Apa hubungannya wilayah dengan organisasi ini? Itu justru yang sebetulnya harus dijawab. Ya,
Saya mau bicarakan soal itu sebetulnya, tapi jauh-jauh dulu supaya nggak kelihatan seperti doktrin gitu. Baik. Iya, saya tidak jauh-jauh kok. Saya memang sengaja aja supaya kita, oh ini mengarahnya ke sini. Tadi kan saya bilang, kalau kita mengikuti Imam Ali, kamu disebut Syiah kan yang mengikuti Imam Ali. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi. Apa ini? Apa harus saya berhenti untuk membaca? Enggak, Ustaz. Lanjut aja dulu, Ustaz. Nanti berikutnya baru teruskan. Lebih baik Lanjut aja, Ustaz. diucapkan ya, karena distorsi dalam tulisan ini membingungkan kadang-kadang. Kita punya makin verbal eksplisit itu lebih natural. Baik. Jadi tadi kita kan ngikutin Imam Ali, ngikutin Nabi, jelas nggak ngikutin Nabi. Kalau artinya ngikuti itu Nabi ngomong ini, lakukan ini, kita nggak pernah ketemu. Yang membawa beritanya juga nggak tahu, nggak pernah ketemu sama orang-orang itu, jaraknya terlalu jauh, ya kan? Fakta itu ya. Kata Imam Mahdi juga nggak berhubungan dengan kita nggak tahu di mana dia. Ini semuanya antara Syiah dan Sunni itu bedanya di mana? Oh, Syiah kan mengikuti imam. Hah? Imam? Maksud lo? Kamu TikTokan? Terus yang ngikuti? Wah, kalau cuma ngikuti itu artinya itu. Terus apanya yang beda? Orang-orang yang tidak meyakini imamah, tidak meyakini wilayah, tidak meyakini konsep kesucian, tidak meyakini ahlul bait, mungkin sampai Nabi, anggaplah mereka. Setelah sampai Nabi, ya nggak ada wilayah kan. Wilayahnya malah dibagi-bagi. Wilayah kampung, wilayah pesantren, wilayah gus, wilayah ini, terus semrawut. Menolak otoritas yang mutlak itu, akhirnya malah berbagi rebutan otoritas. Itu kan mulai dulu sampai sekarang. Kita enggak, kita lebih bagus. Iya kah? Lebih bagus. Nanti dulu, jangan terlalu pede. Bagus di mana? Ya kan kita ngikuti imam. Ya, kamu ada waktu itu? Enggak. Di Karbala ada? Enggak ada. Di ini ada. Terus di mana kamu? Kamu di fase apa? Di fase yang tidak berhubungan dengan imam kan? Ya. So, kamu ikut imam gimana caranya? Penjelasannya gimana? Ya kan kita cari-cari akses alamat internetnya imam dulu. Bukan dengan imam. Atau kontak secara kontemplatif. Sudah ada yang ngaku-ngaku bisa hubungan sama imam itu. Katanya di majelis taklim, ibu-ibu sudah mulai punya pengikut, jadi pengikut. Yang katanya tinggal komunikasi langsung dengan Nabi, dengan imam. Maka punya WA group dia, Allah, Nabi, imam, semua dia masuk di situ. Tinggal tanya semuanya. Jadi idola bagi sebagian ibu-ibu. Aduh. Oke. Jadi kalau kita sebut, ya sama-sama semrawutnya. Sama-sama semrawutnya. Bedakannya apa? Ya sama-sama tidak berhubungan, yang itu juga tidak berhubungan, ini juga tidak berhubungan. Kalau artinya mengikuti imam itu langsung pada imam, tidak ada, sama-sama. Sama-sama tidak ada yang punya kartu platinum untuk bisa berhubungan dengan imam. Jadi kalau Anda disebut mengikuti imam, itu harus ada penjelasan yang logis. Kalau tidak, orang juga tidak mau. Harus ada sesuatu yang bisa menjelaskan. Maksudnya apa? Oh, ternyata kepatuhan itu bergradasi, bertingkat-tingkat. Sebagaimana dalam ilmu manajemen umum, Anda masuk dalam sebuah institusi, perusahaan, tergantung Anda di mana posisinya. Di situ ada struktur. Kalau Anda di posisi yang paling bawah, ya Anda mematuhi yang lebih atas dari Anda. Dalam struktur. Anda OB. Anda kewenangannya dipegang oleh supervisor. Supervisor itu punya kewenangan, punya kepatuhan yang di atasnya. Dalam kita.
Nggak bisa, karena Anda masuk perusahaan, Anda menunggu disuruh sebagai UP, nunggu instruksi dari direktur utama. Besok dipecat, sehari masuk, sehari dipecat. Jadi makna kepatuhan itu dengan menyertakan konsep hierarkisnya. Baru, arti kamu bagaimana mengaktualisasikan kepatuhan kamu? Enggak, saya baca kitab. Kitab. Loh, kan kitab di situ ada perintah-perintah hukum agama. Ya, perintah itu ada dua. Ada perintah yang sudah ditetapkan dan itu memerlukan ilmu. Ada perintah yang harian. Kalau kita tahu ilmu manajemen itu ada yang sudah menjadi ADART, menjadi visi, misi, oke. Udah tetap. Ada yang day to day memerlukan, karena ada yang berhubungan dengan realitas aktual terus menerus. Nah ini nggak bisa kita nunggu. Itu sudah menjadi otoritas berada di bawahnya dan begitulah seterusnya. Nah kita ini para OB dengan levelnya yang berbeda-beda. OB pun di dalamnya ada hierarki ke-OB-an. Dan begitu baru ketika kita mematuhi term and condition, punya kesepakatan, hak dan tanggung jawab, kemudian itu adalah bentuk yang paling dekat dengan kita untuk mengimplementasikan keyakinan kita tentang wilayah. Kalau wilayah Imam Ali sudah sering kita dengarkan, alhamdulillah cukup. Kalau di print itu semua yang ada di kepala kita berjilid-jilid tentang para imam, tentang ini, tentang Nabi. Kita tidak perlu ngulang-ngulang itu. Tapi itu jangan biarkan menjadi sebuah ornamen, jadi jargon, jadi bahan ceramah, jadi diskusi grup. Tapi harus terwujud, baru terikat. Ternyata Syiah ini tidak semuanya begitu. Tidak semuanya nakutin. Ada yang lucu-lucu juga. Tidak semuanya itu membuat Netanyahu takut. Tidak semua itu mengagumkan. Gitu. Yang ngaku Syiah ini. Hanya sekelompok orang saja yang karena itu Amerika, Israel, dunia ini semuanya kalang kabut dan mau menghancurkannya. Hanya mereka. Kenapa mereka? Karena punya senjata. Enggak lah senjata apa. Sehebat-hebatnya senjata yang tidak akan pernah bisa menandingi senjata yang diproduksi oleh kekuatan-kekuatan global. Punya uang? Uang nggak punya. Nggak punya apa-apa. Hanya punya satu. Keterikatan. Kepatuhan. Nggak urusan kuat atau menang kalah. Hizbullah itu nggak ngurusi mau menang, mau kalah, mau hancur besok. Strategi ini nggak ada. Manut, nurut. Kenapa manut, nurut? Ada logikanya itu. Kelihatannya ada manut yang awal ngawur-ngawuran. Manut kepada individu, kepada siapa, atau manut kepada siapa, kepada apa, pada pandangan dunianya, pada tauhidnya, pada konsep kesuciannya, bukan kepada individunya. Jadi kalau kita mengikuti Imam Ali Khamenei, bukan individu. Enggak, karena orangnya itu, Masya Allah, sorbannya, wow, di kom itu kodian. Yang gitu, yang di Yesus gitu. Wah, yang membuat kita langsung berdesir gitu. Wah, hanya di gang-gang kom banyak. Benar itu. Kalau karena keteduhan, ini tidak khusus. Bukan karena itu. Karena sesuatu yang lebih besar dari individu itu. Apa? Otoritas. Kalau karena ibadahnya, karena kehusuan banyak. Ya. Kalau karena keilmuannya banyak yang lebih hebat. Kalau kita mau bicara terus terang itu. Syed Hasan Nasrullah itu belajarnya enggak banyak, enggak lama. Ya, lagian kita yang mengukur ilmu. Siapa yang kita ini? Pasien membanding-bandingkan antar dokter. Gitu. Ternyata yang membuat dia besar karena kepatuhannya. Dia contoh pengikut, bukan contoh pemimpin. Kalau orang lain melihatnya sebagai pemimpin, kita melihatnya sebagai pengikut. Contoh pengikut. Kalau Imam Ali Khamenei contoh pemimpin. Dan ke bawah ini semua. Jadi
Semua aktivitas kita dalam organisasi, bukan karena organisasi. Organisasi kan selembar ADART. Muktamar ini semuanya artificial. Yang real itu adalah konsep kepatuhannya itu. Makanya posisi di mana saja tidak penting. Posisi di sini tidak penting. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang posisi itu hanya menunjukkan tanggung jawab dan di mana kewajiban kita untuk melaksanakan sesuai kapasitas kita. Tapi ukuran kemuliaan tidak ditentukan oleh posisi. Lebih mulia mana? Posisi dan wali kota antara petugas kebersihan yang berhubungan dengan sampah dan bau dengan wali kota yang rapi, bersih, wangi. Ya, kalau lebih mulia secara duniawi, mudah di ini ya jelas. Tapi kalau lebih penting mana? Udah ditentukan oleh posisi, tapi ditentukan oleh dedikasi. Karena itu dalam pandangan dunia yang begini, kita tidak lagi bicara baper, sakit hati, tidak enak, kenapa saya tidak di sini, kenapa saya tidak diajak musyawarah di sini, ini sakit hati di bagian dada sini, tidak ada. Tidak berlaku. Tersinggung, nol. Dalam sebuah organisasi yang dibangun bukan untuk membangun kekuasaan, tapi membangun kepatuhan. Nah, disitulah kita tahu, oh ternyata cara kita membuktikan kepatuhan kita mengikuti Imam Ali, mengikuti imam ini, dan para imam itu, bentuk konkretnya ketika Anda mengambil hak dan tanggung jawab dalam sebuah kontrak, di mana kontrak itu didasarkan pada kepatuhan kepada pemegang kewenangan mutlak, maka Anda hanya perlu melakukannya. Dengan partisipasi, dengan kemampuan, dengan keikhlasan, dan rewardnya hanya di akhirat. Sakit hatinya lebih banyak. Makin besar sakit hatinya, makin tidak enaknya diempat, makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itulah kenapa kita mau bersusah-susah. Kan yang enak ya, duduk saja mengkritik kan, duduk di tribun. Orang lain yang babak belur. Kan itu yang enak, kalau bicara tentang enak. Tapi kita tidak mencari enak. Kalau mencari enak, tidak perlu cerita Karbala. Karena Karbala total tidak enak. Kecuali kalau kita menjadi nonton. Ya, kalau nonton kan cuma nangis lihat di TikTok ada orang yang dikasihani, ini industri keharuan yang sering menjadi produk reality show yang buat kita nangis-nangis, atau lihat kucing yang lompat-lompat lucu kita ketawa, dan akhirnya dunia hanya mainan. Sekian, mudah-mudahan berguna buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustadz. Silakan, asal relevan ya. Ya, ini Ustadz mau sedikit bertanya, keberangkatan dari kewenangan Tuhan dan kewenangan manusia yang menjadi Tuhan swasta dalam konsep kehidupan, bagaimana dengan konsep kepemimpinan yang bersifat otoriter dalam dunia kerja, lingkungan, organisasi, ataukah keluarga? Apakah termasuk dalam mengesahkan kewenangan manusia dan bagaimana menyikapinya? Boleh menyikapinya pokoknya semuanya, kepatuhan kepada siapapun harus ada unsur Tuhannya. Kan sudah saya tegaskan. Siap. Kepada ayah, kepada ibu, kepada istri, kepada suami, kepada atasan, tidak ada unsur ketuhanan. Nah, memahami ada unsur ketuhanan di mana? Kalau di perusahaan, unsur ketuhanan di mana? Ya, perusahaan itu pertama tidak memproduksi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Kemudian perusahaan itu didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang tidak ada kezaliman di dalamnya. Itu berarti dikehendaki oleh Allah. Kan gitu. Mudah aja. Terus kalau dalam suami istri, oh ini panjang, ini bisa 5 jam kalau semua istri ini. Ya, kepatuhan kepada suami istri, kepada suami. Kepatuhan apa itu? Kepatuhan yang harus ada unsur Tuhannya. Tapi kalau cuma karena dia, lah ada apa? Ini mematuhi dia karena dia berfungsi. Fungsi itu didapat dari mana? Dari akad. Akad itu apa? Akad itu aturan. Aturan dari siapa? Dari Allah. Dan kalau dia tidak melakukan fungsinya sebagai suami, ya bukan suami.
teman tidur. Ya berarti nggak perlu dipatuhi. Yang harus dipatuhi yang berfungsi. Yang berfungsi. Gitu juga ibu. Ibu di bawah telapak surga, di bawah telapak kaki. Ibu yang berfungsi sebagai ibu. Ya. Dan cuma meteng sama melahirkan, bukan ibu. Karena kucing dan tikus juga meteng dan melahirkan. Jadi fungsi. Jangan lupa fungsi. Sering orang lupa menganggap fungsi itu person. Awal kesalahan di sini. Gitu. Jadi struktur itu semua kewenangan harus mematuhi karena Allah. Makanya kalau kita melakukan kebaikan kepada istri, kepada suami, jangan supaya disenangi atau dibalas. Perbuatan baik kita belum tentu dibalas. Nah, kalau belum tentu dibalas, akhirnya kita kecewa karena kita minta balasan. Karena kecewa kita menghentikan kebaikannya. Tidak dapat pahala, kecewa, sakit hati, sesek, terakhir tahlil. Jadi yang paling bagus adalah melakukan ini karena aku mematuhi yang di sana, bukan karena kamu. Siapa kamu? Jadi bukan mematuhi kamu, tapi fungsi sesuai dengan hak dan tanggung jawab yang kamu sepakati dalam akad atau kontrak perjanjian yang kita sepakati. Jadi mematuhi kontrak itu, kontrak untuk apa ini? Pembelian. Bukan jual beli kan. Pernikahan itu kemitraan. Nah itu kira-kira. Kita supaya tidak jauh-jauh akhirnya ke urusan yang lain ini. Jadi intinya dalam organisasi itu adalah implementasi kepatuhan vertikal kita. Nah, kepatuhan vertikal kita tidak hanya dalam organisasi, dalam perusahaan, dalam negara, dalamnya. Nah, bedanya organisasi ini dan organisasi yang lain apa? Ini juga kan organisasi. KNPI ini itu. Partai itu kan semua organisasi. Enggak, ini organisasi yang tujuannya menerapkan konsep yang kesucian, yang kemutlakan, yang transenden itu dalam bentuk yang paling sederhana, yang paling dekat dengan kita, yang paling paling level, yang paling rendah. Karena itu arti kepatuhan. Mengapa? Karena selain karena aturan administrasi, prosedur, sistem kerja, ada landasan ideologis yang tidak ada di organisasi lain. Organisasi ini berdiri di atas sebuah otoritas vertikal. Yang lain punya silahkan. Mengaku itu nikmati. Saya terikat dengan ini. Dan karena itu kita hanya terikat dengan yang terikat kontrak. Kalau tidak ada kontraknya ya tidak terikat dengan kita. Kita tidak bisa menuntut orang yang tidak punya kesepakatan dengan kita. Mengapa perlu organisasi? Supaya kita bisa memberikan aturan. Bisa memerintah, bisa melarang. Bisa punya tanggung jawab, bisa punya hak. Bisa menuntut, bisa dituntut. Kalau tidak ada ikatan, Anda tidak punya anak di sekolah. Tidak sekolah di situ. Anda bukan wali murid, Anda bukan guru, Anda bukan murid. Ya Anda tidak bisa dong. Tolong itu pagernya dinaikkan. Wah, dipanggilkan ambulan ini. Jadi Anda kalau mau menuntut, mau menyalahkan, mau minta, Anda berada di dalamnya. Ambil bagiannya, dapat lukanya, sakitnya. Anda bukan bagian dari itu. Anda tidak menuntut. Mingkem. Shut up. Kalau kurang diberikan plester yang tebal sekalian. Kalau punya masalah, nikmati sendiri. Jangan dekat kita. Karena Anda tidak terikat kontrak dengan kita. Begitu. Tapi kalau kita mau peduli juga tidak apa-apa. Tapi tidak usah menuntut, tidak bisa menyalahkan. Karena kita terikat secara abstrak. Madhab. Tidak ada bentuknya madhab. Tidak bisa dibeli, tidak bisa ada bentuknya. Begitu kira-kira. Jadi, pedas. Ya sudah mulai pedas, sudah mau maghrib. Pak Mus bilang. Satu lagi nih, pertanyaan. Silakan. Bagaimana kita membedakan ketaatan kita atau cara kita taat pada Allah dengan Nabi, kepada Nabi, kepada imam, kepada orang yang ditunjuk oleh imam, dan kepada orang yang ditunjuk oleh orang yang ditunjuk oleh imam? Apakah ada perbedaan kemutlakannya? Enggak, bergradasi. Aduh, saya sudah bilang hukum gradasi itu
bertingkat-tingkat mulai dari matahari sampai kunang-kunang. Ya, kita di tingkat yang kunang-kunang. Allahu nur samawati wal ard. Jadi semuanya hukum gradasi berlaku dalam kepatuhan, dalam kewenangan, dalam apapun bertingkat-tingkat. Kepatuhan kita juga begitu bertingkat-tingkat karena kita juga mengalami transformasi, transubstansi makin meningkat, makin tinggi, makin melambung, makin terus begitu. Jadi ini bukan urusan benar atau salah. Anda sudah jadi dokter. Saya kirim contoh. Kita ini patuh. Contoh, kita ini mau patuh. Ada tiba-tiba orang datangi saya, Pak, kamu harus suntik ini minum obat ini. Kira-kira saya ngomong apa kepada dia? Siapa loh? Enak aja, nyuruh-nyuruh. Buka tangannya. Tak suntik di sini. Tak kasih cairan-cairan. Iya, nggak bisa. Tapi saya ingin mengobati diri saya. Sakit saya. Sakit dan saya tahu bahwa saya tidak tahu cara mengobati sakit. Kira-kira saya menurut hukum akal itu perlu mencari orang yang tahu cara mengobati saya nggak? Pastilah. Harus. Nah, kebetulan orang yang ngobati itu sudah teridentifikasi, tersertifikasi, terinstitusionalisasi, namanya ilmu kedokteran dan orang yang disebut dokter. Ada prosesinya. Nggak bisa tiba-tiba karena jubahnya bagus, enak, terus besok dia membuka praktek. Nggak bisa. Seperti agama. Nggak bisa. Agama paling semrawut. Semrawut. Kalau sains, rapi. Agama yang tanpa otoritas ini loh ya maksud saya ya. Ya, agama tanda petik. Yang kapan saja, siapa saja bisa amma ba'du. Bisa seenaknya sendiri ngomong, besok viral, follower banyak, bisa enak sudah pokoknya. Tapi kalau sains nggak bisa. Sains ada otoritasnya. Ya, contoh institusi yang ada otoritasnya itu negara dan sains. Sains itu bentuk otoritasnya apa? Metodologi. Ya, ya ilmu itu walaupun tidak ada yang menghukum kalau orang ini akan di penjara, saya tidak bisa memenjara orang. Tapi Anda tidak punya kredensi, tidak punya portofolio. Ngomong sakarepmu tidak ada yang ngurus. Ya, negara begitu juga. Negara ada kontrak sosial, ada konsensus. Hukum berlaku. Kamu setuju mau khilafah, tidak khilafah ya kalau kamu melanggar aturan dan di penjara. Ada urusan. Anda tidak bisa menafsirkan undang-undang sendiri. Berdasarkan undang-undang pasal ini, menurut saya begini tidak bisa. Ada otoritasnya. Final, ingkrah, berlaku. Itu negara. Nah, kalau dalam hubungan antar kita, dari mana kita tahu? Otoritas itu tidak bisa kita langsung seenaknya kita putuskan sendiri. Nah, disinilah kita memahami bahwa ada kontrak. Kepatuhan kita itu berdasarkan kontrak. Negara ini kita patuh. Karena apa? Karena asik aku sama presidennya. Asik aku. Asik-asik. Karena mati dia. Tidak ada mati dia. Tidak ada presidennya kacung dalam sistem demokrasi. Kedaulatan dipegang oleh rakyat. Saya mematuhi kontraknya. Kontraknya didasarkan pada konsensus. Konsensusnya apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar cek. Oh, tidak ada yang bertentangan dengan agama. Aku ikut. Kenapa? Karena pemegang otoritas nyuruh aku ikut kepada kontrak yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Sesederhana itu. Begitu juga di perusahaan, begitu juga di dimanapun. Anda kalau memang terikat, Anda bisa punya hak dan tanggung jawab. Saya tidak tahu jawab apa ini tadi ya pertanyaan. Kalau gitu. Oke. Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi mau bicara langsung, boleh nggak Ustadz? Oh iya boleh, lebih enak itu. Silakan Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya ingin menanyakan, ada yang mengatakan bahwa tauhid yang sejati adalah menggabungkan antara ibadah kepada Allah
dan pengingkaran kepada segala sesembahan selainnya. Nah, apakah kaitan tauhid tersebut dengan ibadah? Maksud saya, apakah maksud ibadah itu sendiri? Karena terkadang banyak manusia yang beribadah, aku mau sholat tahajud karena pahalanya akan sekian gitu. Kemudian saya mau puasa karena pahalanya akan memberikan kita misalkan kekayaan dan sebagainya. Nah, ibadah itu apakah yang dimaksud seperti itu atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oh ya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah saya jelaskan ibadah itu bentuknya adalah kepatuhan. Nah, yang gerak ini itu salah satu ekspresi kepatuhan. Yang sholat, yang puasa itu ibadah dalam bentuk ekspresi. Tapi ibadah itu menghamba itu meyakini dirinya sebagai yang patuh. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita berbuat sesuatu tujuannya bukan Allah, kira-kira ada Allahnya enggak itu masalahnya? Kalau ada Allahnya enggak apa-apa. Kalau tujuannya untuk dapat pahala, pahalanya itu apa? Pahalanya dari Allah. Ya boleh lah. Emang yang ngasih pahala siapa? Kecuali kalau di pahala itu maksudnya pemberian dari tetangga. Oh ya keliru. Tapi kalau tujuannya pahala, ternyata ditanya, pahalanya itu apa? Pahala itu adalah kasih sayang Allah. Pahala itu rahmat dari Allah. Oh ya boleh. Terus kayak tujuannya untuk dapat pahalanya menurut hukum aritmatika, pahala ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Ya enggak apa-apa, pendekatan arti matematika ya agak ekonomi, pendekatan ekonomi enggak apa-apa, kelasnya kelas hitung-hitungan. Ya, biasanya kalau belum banyak itu orang mau. Jadi orang terikat, ini hanya pola. Tapi kalau dia tidak menyertakan Tuhan sama sekali, saya alhamdulillah ini sejak ibadah, sejak hadir majelis taklim, sejak sering ikut pengajian, itu catering saya itu tambah rame. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya hadir majelis taklim sama catering? Kecuali ketika di majelis taklim dapat order. Nah, itu ada hubungannya. Alhamdulillah sejak majelis taklim kenal ini, terus orderan cateringnya tambah banyak. Itu nyambung. Tapi majelis taklim sama catering. Oh, setelah saya hadir majelis taklim, saya punya banyak pergaulan dengan orang. Saya ngobrol banyak orang. Saya lebih enak gitu, mengalami healing pakai nama, terus wajah saya itu lebih menarik, lebih enak ngomongnya, terus akhirnya dari situ saya kenal sama orang, akhirnya itu dapat order, akhirnya cateringnya tambah, itu bisa. Tapi kalau murni dari baca-baca terus dapat uang gitu, itu sulit untuk dipahami. Apalagi tujuannya untuk dapat uang. Beribadah, baca doa, tujuannya kepada siapa? Kepada Allah, ya enggak apa-apa. Untuk dapat jodoh, ya enggak apa-apa. Meskipun sebetulnya Allah enggak perlu dimintai jodoh, karena jodoh enggak datang sendiri. Allah bukan maha comblang sebab. Jadi enggak masuk salah satu asmaul husna. Ya jodoh yang nyari sendiri. Nanti kalau enggak dapat jodoh, jadi Allah yang enggak nyarikan jodoh. Akhirnya Allah yang jadikan sasaran. Itu enggak benar. Gitu kira-kira jawaban saya. Apa itu terjawab atau tidak? Ya mudah-mudahan sudah menjawab. Ini Syukran, Ustaz. Ustazah Amina. Oh, Amina. Amina Musawa. Ya, Iya, Ustaz. betul. Iya, Ustaz. Oh, Iya, muridnya antum, Ustaz. Cuma Murid waktu mantu antum saya tidak dulu. diundang, ya tidak apa-apa. Ya, Lafan, Ustaz. Emang sedikit, Ustaz. Nggak banyak. Manggil. Tidak apa-apa. Ya, Lafan. Malah kalau diundang, bingung saya. Harus menyediakan transportnya. Bingung, Mas. Guru aja. Canda. Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahannya Ustadz, sangat luar biasa sekali ilmunya, Masya Allah. Dan sebelum kita membaca doa penutup bersama-sama, kita foto dulu ya. Mungkin boleh dibuka dulu kameranya. Ya, Kak Mai tugasnya. Silakan Kak Kak Mus Mai. ada di sini ya, Kak Mus. Ya.
Nih, Kak Mus, saya akan Paling cari. rajin nih, Bib Mustafa Jufri ikut Iya. acara ibu-ibu. Terima kasih Ustadz, tunggu sebentar ya. Ibu-ibu mungkin sedang bersiap-siap. Siap-siap. Silakan. 5 detik aja ibu-ibu. Ya, silakan. Ditunggu. Siap-siap. Ya, kita mulai ya layar pertama. Ya, layar kedua. Layar ketiga. Layar keempat. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Mai. Baik, kita tutup dengan doa Allahumma kun ya. Allahumma kun niwalika hujat ibnil Hasan sholawatuka alaihi wa ala abai fi haji sa'afi kulisa walian wa hafizun wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskina wa arbaka tau'an wa tumati aufiya tawim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Terima kasih. Sangat berharga sekali dan semoga bisa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Intinya kepatuhan ya Ustadz ya. Terima kasih semua ibu-ibu, terutama Ustazah Hayati, Pimhar semuanya, semua pimpinan cabang dan pimpinan wilayah. Mohon maaf atas tidak nyamanannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, makasih Tasya. Bu Harni. Ya, makasih. Ustaz. Wan. Yemi Latifah. Aba Basir.